Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan kritik pedas kepada Chairman The Federal Reserve Jerome Powell. Trump menuduh Powell telah merugikan industri perumahan karena mempertahankan suku bunga tinggi sehingga menyulitkan masyarakat memperoleh kredit kepemilikan rumah. Ya, Presiden European Central Bank atau ECB Christine Lagarde mengatakan tarif sebesar 15% yang saat ini dikenakan Amerika terhadap sebagian besar barang kiriman Eropa masih lebih tinggi sedikit dari asumsi ECB pada Juni, walaupun jauh di bawah skenario terburuk. Ia pun menyebut ketidakpastian global masih bertahan akibat situasi kebijakan yang sulit diprediksi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan kritik kepada Chairman The Fed Jerome Powell, di mana Trump menyebut Powell telah merugikan industri perumahan karena mempertahankan suku bunga tinggi. Kritikan terbaru Trump ini muncul jelang pidato Jerome Powell pada simposium tahunan di Jackson Hole pada Jumat mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan kritik pedas kepada Chairman The Federal Reserve Jerome Powell. Trump menuduh Powell telah merugikan industri perumahan karena mempertahankan suku bunga tinggi sehingga menyulitkan masyarakat memperoleh kredit kepemilikan rumah. Komentar terbaru Trump ini muncul jelang pidato Powell dalam simposium tahunan di Jackson Hole pada Jumat mendatang, di mana investor akan mencermati arah pandangan Powell terhadap ekonomi dan kemungkinan penurunan suku bunga acuan jangka pendek. The Fed sendiri dijadwalkan menggelar rapat kebijakan berikutnya pada 16 dan 17 September. Saat ini para investor dan ekonom memperkirakan Bank Sentral hanya akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin bulan depan, dengan potensi pemangkasan lanjutan yang serupa pada akhir tahun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan desakan Trump yang meminta pemangkasan beberapa persen. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent bahkan sempat mendorong pemangkasan hingga 50 basis poin pada September. Adapun The Fed terakhir kali memangkas suku bunga sebanyak 50 basis poin pada September 2024 lalu. Dua kali pemangkasan tambahan dilakukan setelah Trump kembali terpilih. Namun sepanjang tahun ini suku bunga ditahan di kisaran 4,25% hingga 4,5%. Kekhawatiran inflasi yang berpotensi dipicu tarif impor Trump serta kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat menjadi alasan The Fed menahan diri. Data terbaru menunjukkan inflasi masih belum kembali ke target The Fed di 2%. Indeks harga konsumen naik 0,2% pada Juli dengan inflasi tahunan stabil di 2,7%. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu Bank Sentral Eropa ECB mengantisipasi pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat pada kuartal 3 2025 karena ada ketidakpastian perdagangan global. Adapun kesepakatan terbaru dari Amerika Serikat masih belum terlalu meredakan ketegangan tensi dagang. Ya, Presiden European Central Bank atau ECB Christine Lagarde mengatakan tarif sebesar 15% yang saat ini dikenakan Amerika terhadap sebagian besar barang kiriman Eropa masih lebih tinggi sedikit dari asumsi ECB pada Juni, walaupun jauh di bawah skenario terburuk. Ia pun menyebut ketidakpastian global masih bertahan akibat situasi kebijakan yang sulit diprediksi. Lagarde menyatakan ketidakpastian itu tetap ada karena tarif sektoral terhadap produk farmasi dan semikonduktor masih belum jelas. Sementara itu para pejabat ECB diperkirakan mempertahankan suku bunga deposito di level 2% saat rapat kebijakan September. Keputusan itu pun akan memperpanjang jeda mempertahankan suku bunga yang dimulai bulan lalu setelah kampanye penurunan suku bunga selama 1 tahun. Sementara itu berdasarkan data, perekonomian 20 negara anggota zona euro secara tak terduga tumbuh sebesar 0,1% pada kuartal 2 2025 yang menunjukkan ketahanan di tengah tekanan perdagangan dan gejolak geopolitik. Adapun inflasi berada di sekitar target ECB sebesar 2%. Dan selanjutnya dari pergerakan bursa global pemirsa, indeks utama Wall Street mayoritas melemah pada perdagangan Rabu 20 Agustus 2025. Pelemahan itu dipicu tekanan di saham teknologi, sementara investor juga mencerna laporan keuangan retail yang beragam serta risalah rapat The Federal Reserve. Ya, pada perdagangan Rabu indeks S&P 500 turun 0,24% ke level 6.395 mencatat penurunan 4 hari beruntun.
Indeks Nasdaq Composite yang syarat saham teknologi tergerus 0,67% ke 21.172, menandai 2 hari berturut-turut di zona merah. Sebaliknya, indeks Dow Jones Industrial Average menguat tipis 0,04% ke level 44.938. Ya, sementara itu bursa ekuitas Eropa berakhir di zona hijau pada Rabu didorong saham konsumen dan perawatan kesehatan, sementara kejatuhan saham teknologi dan pertahanan membatasi penguatan menjelang pertemuan penting petinggi bank sentral global. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup menguat 0,23% ke 559,09, level penutupan tertinggi dalam lebih dari 5 bulan. Indeks FTSE 100 Inggris mencapai rekor tertinggi dan ditutup melesat 1,08% ke level 9.268. Sedangkan indeks DAX Jerman turun 0,6% ke posisi 24.274. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup rebound signifikan di atas 1% di perdagangan Rabu, ditopang penguatan saham perbankan, properti dan juga real estate. Penguatan terjadi usai Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin di pertemuan Agustus 2025. Indeks harga saham gabungan ditutup melesat 1,03% ke level 7.900-an, tepatnya di level 7.943,82 di penutupan perdagangan Rabu. Kenaikan IHSG ditopang seluruh indeks sektoral dengan sektor yang naik paling tinggi antara lain properti dan real estate melesat 2,56%, sektor barang baku naik 1,83%, sektor barang konsumer primer melaju di 1,63%, sektor keuangan terapresiasi di 1,18%, sektor perindustrian naik 1,03% dan barang konsumer non-primer menguat 0,62%. Sektor properti melaju kencang usai Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan BI Rate 25 basis poin ke level 5% di pertemuan Agustus 2025. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Keputusan penurunan suku bunga BI Rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Sektor properti dan real estate melesat ditopang beberapa saham, diantaranya saham BSDE ditutup menguat 8,20% di level Rp990 per saham. Saham CBDK ditutup menguat 1,25% di level Rp6.075 per saham. Saham PANI ditutup menguat 0,16% di level Rp15.960 per saham. Saham SMRA ditutup menguat 4,93% di level Rp462 per saham. Saham SSIA ditutup menguat 4,62% di level Rp2.490 per saham. Saham BKSL ditutup menguat 5,14% di Rp156 per saham. Saham Pewon ditutup menguat 3,19% di level Rp388 per saham. Dari sisi emiten, saham Bank Jumbo jadi penopang utama IHSG. Saham BMRI ditutup menguat 3,13% di level Rp4.950 per saham. Saham BBRI ditutup menguat 2,72% di level Rp4.150 per saham. Dan BBNI ditutup menguat 2,31% di level Rp4.430 per saham. Ketiga bank ini memiliki bobot 34,82 indeks poin terhadap kenaikan IHSG. Selain saham bank, saham BRPT ditutup menguat 5,38% di level Rp2.350 per saham, berkontribusi 7,45 indeks poin.
Dan saham DCII ditutup naik 1,03% di level Rp348.550 per saham dan menggerakkan IHSG 3,82 indeks poin. Berbagai sumber IDX Channel.